Di luar dugaan, dukungan bagi Hamas makin banyak datang. 7 negara ini ikut kirim senjata ke Hamas melawan Israel. وهناك للأسف الكثير من المواقف على الصعيد الدولي تكيل بمكيالين ومن هنا Gerakan Islam Palestina atau Hamas melancarkan serangan terbesarnya terhadap Israel selama bertahun-tahun pada tanggal 7 Oktober lalu. Mereka menyelinap ke wilayahnya dan menembakkan setidaknya 5.000 rudal lebih ke wilayah tersebut. Sebagai balasannya, Israel menyatakan perang setelah serangan roket oleh Hamas yang juga menyusup ke wilayah Israel melalui darat, air dan juga udara dan melancarkan serangan terhadap warga sipil. Israel meluncurkan operasi pedang besi untuk menetralisir militan Hamas di Gaza. Sebelumnya, laporan The Times of Israel mengutip Kementerian Luar Negeri yang menyebutkan 84 negara menyatakan dukungannya. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Italia mendukung Israel dan juga Amerika Serikat serta Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan dukungan bersama dan mengutuk Hamas dan tindakan yang dilakukannya. Sementara itu, ada 7 negara yang mendukung Hamas, namun bukan hanya dukungan secara vokal yang diberikan oleh 7 negara ini, namun 7 negara ini memberikan senjata, mengirimkannya untuk Hamas. Siapa saja dan dari mana saja negara itu? Yang pertama ada Iran. Melansir dari LiveMin, meskipun Iran telah menolak tuduhan keterlibatannya, namun tidak bisa dipungkiri jika Hamas mendapatkan banyak sekali bantuan senjata dan juga uang dari Iran. Dalam pidato pertama di televisi sejak ataupun serangan itu, Khamenei, pemimpin dari Iran, mengatakan, "Kami mencium tangan mereka yang merencanakan serangan terhadap rezim Zionis." Menanggapi serangan terhadap Israel, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan bahwa negaranya mendukung pertahanan sah bangsa Palestina setelah pembicaraan telepon dengan para pemimpin pejuang Palestina bahwa negara yang ikut kirim senjata ke Hamas. Lalu ada Afghanistan. Afghanistan mengeluarkan pernyataan Kementerian Luar Negerinya mengatakan Imarah Islam Afghanistan menegaskan dukungannya dan juga pembentukan negara Palestina merdeka di tanah bersejarahnya yang merupakan hak sah historis dan juga sah rakyat Palestina untuk mendapatkannya dan untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya dan mengimbau negara-negara Islam dan organisasi untuk bekerja sama. Lebih lanjut, pernyataan tersebut menambahkan komunitas internasional terutama negara-negara yang memiliki pengaruh jelas di kawasan itu harus menentang agresi Israel terhadap Israel ataupun terhadap Palestina. Rakyat Palestina yang tidak bersalah dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Palestina atas dasar pemberian hak yang sah kepada rakyat Palestina. Ada Arab Saudi. Arab Saudi mengatakan jika memberikan dukungannya dan menghentikan normalisasi pada Israel dan lebih memilih untuk mendukung Palestina. Perlindungan warga sipil dan juga pengendalian diri harus diutamakan. Dalam pernyataannya, mereka juga mengingatkan kembali peringatan yang berulang-ulang tentang bahaya ledakan situasi sebagai akibat dari pendudukan yang terus berlanjut. Perampasan hak-hak sah rakyat Palestina dan juga pengulangan provokasi sistematis terhadap kesuciannya harus dilawan.
Keempat ada Yaman. Pemimpin Houthi Yaman Abdel Malik al-Houthi mengatakan bahwa jika Amerika Serikat melakukan intervensi langsung dalam konflik Gaza, kelompok tersebut telah merespon dengan menembakkan drone-drone dan rudal serta mengambil opsi militer lainnya. Ada garis merah jika menyangkut Gaza, katanya. Seraya menambahkan bahwa Houthi siap berkoordinasi dengan kelompok lain dan juga melakukan intervensi. Kelima ada Qatar. Qatar dalam pernyataannya menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi yang sedang berlangsung akibat pelanggaran hak rakyat Palestina yang terus berlanjut. Yang terbaru adalah serangan berulang ke Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan polisi Israel. Maka dari itu Qatar juga mengirimkan senjata dan bantuannya untuk pasukan Hamas. Lalu ada Lebanon. Kelompok Hizbullah Lebanon sangat terkenal menjadi pendukung penuh Hamas dan juga ikut bertempur di medan perang. Kelompok Hizbullah Lebanon juga didukung Iran yang merupakan musuh bebuyutan Israel, mengatakan bahwa mereka melakukan kontak langsung dengan para pemimpin perlawanan Palestina dan menggambarkan peristiwa tersebut sebagai tanggapan yang menentukan terhadap berlanjutnya pendudukan Israel dan sebuah pesan kepada mereka yang berupaya melakukan normalisasi dengan Israel. Ketujuh ada Irak. Kelompok bersenjata Irak yang bersekutu dengan Iran mengancam akan menargetkan kepentingan Amerika Serikat dengan rudal dan drone jika Washington melakukan intervensi untuk mendukung Israel dalam konfliknya dengan Hamas di Gaza. Organisasi Badr terdiri dari sebagian besar pasukan mobilisasi populer atau PMF Irak, organisasi paramiliter negara yang berisi banyak faksi yang mendukung Iran. PMF telah menyerukan dukungan tegas bagi faksi-faksi Palestina yang memerangi Israel, dan pemerintah Irak mengatakan operasi Palestina adalah hasil alami dari apa yang mereka sebut sebagai kebijakan opresif Israel. Selain negara-negara yang disebutkan di atas, juga diketahui jika Korea Utara dan Rusia juga mendukung Hamas dalam melawan Israel.